Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Sriwini dari kelas Ekonomi Syariah AF semester 6. Di sini saya akan menjelaskan hasil rangkuman saya terkait dengan tugas mata kuliah Sosiologi Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan dari bab 7 sampai dengan bab 11. Yang pertama, saya akan menjelaskan bab 7, yaitu mengenai tentang komoditas dan komodifikasi. Apa sih komoditas? Komoditas adalah hasil kerja manusia, entah dalam bentuk barang maupun jasa, yang disengaja diproduksi untuk dipertukarkan melalui mekanisme pasar. Komoditas berbeda dengan komodifikasi, lebih dari sekedar memproduksi barang dan jasa yang bisa dipertukarkan atau diperjualbelikan di pasar. Yang dimaksud dengan komodifikasi merupakan proses di mana semakin banyak aktivitas manusia yang memiliki nilai moneter dan menjadi barang yang diperjualbelikan di pasar. Seperti dikatakan oleh Marx tahun 1973, akomodasi perubahan bentuk komoditas oleh ranah konsumsi umumnya melibatkan yang pertama, ekspansi kuantitatif konsumsi yang ada. Yang kedua, penciptaan kebutuhan baru dengan memprogandakan kebutuhan yang ada pada lingkungan yang lebih luas. Yang ketiga, produksi kebutuhan dan penemuan baru serta penciptaan nilai guna. Menurut Martin J. Lee tahun 2006, dewasa ini beberapa perubahan bentuk komoditas yang terjadi di era masyarakat kontemporer, diantaranya yang pertama, pembebasan konsumsi di ranah spasial dan temporal yang sebelumnya bersifat statis atau relatif tidak fleksibel. Yang kedua, kompresi temporer konsumsi yang ada. Yang ketiga, miniaturisasi atau kompresi komoditas modal. Yang keempat, komoditas campuran. Yang kelima, pertukaran terus-menerus. Yang keenam, transisi dari komoditas material menuju komoditas eksperiensial. Yang ketujuh, kekunoan estetis. Untuk bab ke-8 yaitu mengenai hiperrealitas, simulakra, dan konsumsi dalam masyarakat postmodern. Dunia hiperrealitas atau dunia melampaui realitas pada dasarnya merupakan sebuah realitas yang bersifat artifisial atau superficial yang tercipta lewat bantuan teknologi, simulasi, dan rekayasa pencitraan yang mengambil alih dunia realitas yang alamiah. Di era pramodern ditandai dengan logika pertukaran simbolis. Era modern ditandai logika produksi, maka kini tengah menjelang sebuah era baru, yaitu era postmodern yang ditandai dengan logika simulasi. Jean-Paul Rial tahun 1983 membedakan 3 tatanan simulakra yang masing-masing tatanan menyerah pada tatanan berikutnya. Yang pertama yaitu tatanan pertama mulai Renaissance sampai awal revolusi baru. Kemudian yang kedua, era industri yang dicirikan dengan produksi dan rangkaian reproduksi murni dari objek yang identik dengan rangkaian pengulangan atas objek yang sama. Kemudian tatanan ketiga didominasi oleh kode dan generasi simulasi oleh model ketimbang sistem industri. Yang selanjutnya yaitu iklan, gaya hidup, dan perilaku konsumsi. Apa sih itu iklan? Iklan secara sederhana adalah instrumen atau sarana untuk mempromosikan dan memasarkan barang dalam masyarakat industrial. Di era masyarakat postmodern, iklan memang bukan sekedar media untuk mempromosikan sebuah produk, tetapi iklan boleh dikata telah menjadi sebuah sistem ide yang mampu mempengaruhi dan mengkonstruksi cita-cita
atau selera masyarakat. Dua makna yang inheren melekat dalam setiap iklan diantaranya. Yang pertama, makna visual, artinya produk apapun yang ditawarkan dengan iklan dengan cepat harus dapat dilihat konsumen secara visual. Paling tidak, efek atau manfaat yang dijanjikan dalam iklan ini itu atas produk yang ditawarkannya. Yang kedua, makna simbolis, artinya yaitu berkaitan dengan cara dan kemampuan konsumen untuk menafsirkan tujuan yang hendak dicapai ketika pihak produsen melalui iklan yang dikemas. Dalam kajian sosiologi ekonomi secara garis besar, pada dua pandangan dari para ahli tentang iklan. Yang pertama, pandangan yang melihat iklan sebagai sarana membujuk orang untuk membeli dan mengkonsumsi barang yang sebetulnya tidak mereka butuhkan. Yang kedua, pandangan yang melihat iklan adalah bentuk komunikasi yang membantu menciptakan budaya kemasyarakatan tertentu. Selanjutnya, karakteristik yang menandai iklan, yaitu yang pertama, iklan cenderung terus-menerus berusaha memanipulasi cita rasa konsumen. Persoalan yang menjanjikan seolah-olah semua persoalan dan kebutuhan konsumen akan teratasi dengan cara membeli produk yang diiklankan. Yang kedua, iklan cenderung menggeser nilai guna menjadi nilai simbolis. Yang ketiga, iklan pada dasarnya adalah agen sosialisasi dan imitasi. Yang keempat, iklan pada dasarnya adalah agen utama sekaligus instrumen yang paling efektif untuk memasarkan ideologi pasar. Selanjutnya yaitu waktu senggang dan konsumsi berlebih. Waktu senggang di era masyarakat postmodern seringkali berkaitan dengan kegiatan rekreasi, di mana orang pergi keluar dari diri menuju perangkap-perangkap eksterior seperti tempat-tempat wisata, mal, klub negeri-negeri asing, dan seterusnya. Menurut Joseph Pieper, pengertian waktu senggang yaitu yang pertama, saat jeda dari kesibukan dan rutinitas keseharian, santai, piknik, berlibur, dan bahkan terkadang waktu senggang juga dipahami sebagai aktivitas yang tidak berguna dan sekedar bermalas-malasan. Yang kedua, luang atau rileks. Yang ketiga, bukanlah sikap atau attitude atau tindakan yang terjadi karena kekuasaan, pengaruh atau tekanan dari luar, melainkan mesti dipahami sebagai sikap mental dan spiritual. Yang keempat, waktu senggang adalah sebuah seni tersembunyi. Dan yang kelima, waktu senggang tidak harus dipertentangkan dengan waktu kerja, karena waktu senggang bisa terjadi dalam orang-orang yang tengah bekerja full time. Di era masyarakat konsumen, waktu senggang menjadi kebutuhan tersendiri bagi masyarakat, bukan hanya untuk lari sejenak dari hiruk-pikuk kerja rutin yang dilakukan, tetapi juga menjadi cara bagi masyarakat untuk mengekspresikan simbol-simbol dan gaya hidup yang membedakan mereka dengan kelas sosial yang lain. Untuk bab selanjutnya yaitu memahami perubahan perilaku ekonomi masyarakat post-industrial, catatan tertutup. Perilaku konsumsi dan bagaimana cara kekuatan industri budaya memanipulasi selera konsumen pada batas-batas tertentu adalah bentuk relasi satu arah yang indoktrinatif, sugesif, manipulatif, dan melahirkan masyarakat konsumen satu dimensi yang secara berpikir dan hasratnya sepenuhnya ditentukan oleh suprastruktur kultural yang dikembangkan kekuatan kapitalisme. Di balik perilaku konsumen-konsumen yang keranjingan dan boros, bagaimana tetap dapat dijumpai konsumen-konsumen yang selektif dan memiliki cita rasa tersendiri yang unik.
tidak larut dalam kepuasan mainstream, di mana hasrat dan seleranya adalah hasil dari cara berpikirnya sendiri yang terbebas dari dominasi kultural kekuatan industri budaya. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.